Selamat siang Mas, bagaimana kabarnya? Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah nih kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanannya? Perjalanan saya tadi lumayan, Mbak, macet. Cuma kan memang saya itu bawa motor, jadi lebih lebih gesit lah untuk jalan. Biasanya kan saya itu memang dari mana rumah ke sini itu kurang lebih 1,5 jam. Kalau boleh tahu rumahnya gimana ya Mas? Kok bisa 1,5 jam? Ya, rumah saya ini dekat mas, 1,5 jam itu di Banjarnegara. Tapi kalau naik kendaraan umum atau mobil itu kan lebih besar. Makanya kadang jarak tempuhnya itu sekitar waktu 2,5 atau 3 jam. Kalau menurut saya itu lumayan jauh Mas, nggak deket lagi Mas. Iya ya. Tapi ya emang saya bagi orang muda ya, saya itu yang ya dibilang masih umur di bawah 30 ya. Kebetulan umur saya juga baru 19 ya, baru 19. Jadinya ya untuk naik kendaraan motor emang cepat ya mas. Oh begitu. Kalau boleh tahu namanya Mas siapa ya? Nama saya itu Akal Akin, jadi mas bisa manggil saya itu Akin aja nggak apa-apa mas, atau Kin namanya saya. Oh iya mas, mohon maaf tadi saya belum nyampein kalau saya itu kebetulan dapat tempat ini itu atas rekomendasi teman. Jadi saya itu punya teman dan kebetulan memang ini orang tua ya, orang tuanya dia itu menyarankan kalau misal mau cerita atau mau apa itu bisa ke sebuah lembaga. Kebetulan saya dapat nomornya untuk komunikasi admin gitu. Admin tadi ini sini, admin sini, agar bisa berkomunikasi. Sebelumnya Mas Akin sudah pernah melakukan sesi konseling? Saya belum pernah ya mas, karena baru-baru ini memang saya belum pernah masuk dunia kerja, jadi nggak kenal itu apa konseling, terus juga kuliah saya kan gak. Oh iya Mas, jadi di sesi konseling itu memiliki kode etik. Yang pertama, asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kemandirian. Oleh karena itu, saya di sini memfasilitasi Mas Hakim untuk mendengarkan, memberikan arahan, memberikan bimbingan, serta memberikan dukungan dari apa yang Mas Hakim alami. Nah, dari sini apakah Mas Hakim ingin menceritakan apa yang sedang Mas Hakim rasakan hari ini? Gini mas, saya kan ini mahasiswa baru. Kebetulan saya masuk itu pada bulan Agustus kalau nggak salah. Nah, kemudian di univ saya ini ada sebuah ketentuan berupa ujian, yaitu ujian baca tulis Al-Quran praktek pengalaman ibadah. Oh, biasanya itu disingkat BPAPTI. Nah, di semester awal sebelum masuk perkuliahan itu udah ada tes. Nah, tesnya itu memang di awal semester, tapi saya itu belum merasa belum lulus gitu kan. Nah, kemudian di semester masuk ini alhamdulillah saya kan sudah lulus. Nah, oleh karena itu saya itu kayak pengen keluar lah dari pondok. Cuma di sini agak berselisih dengan bapak saya. Oh, Mas Krisna mondok ya? Ya, ya pak, saya itu mondok udah lama sih sebenarnya dari MTS. Kebetulan saya udah jauh merantau itu dari MTS 3 tahun mondok, kemudian saya lanjut ke MA juga itu dalam pondok yang sama. Jadi total mondok di yang pondok itu 6, terus karena ketentuan baru ini makanya
murni. Jadi keterkaitan antara kuliah, ujian PTN, mondok, dan ngekos itu bagaimana ya mas? Ya jadi gini mas, ya di awal kan emang udah sampaikan tadinya, kayak misal saya itu kan udah lulus dari ujian saya itu, nah saya punya keinginan itu untuk ngekos. Nah itu yang jadi masalah itu, ya sebenarnya sama orang tua saya itu mendukung, memang mendukung kuliah, mendukung juga di pondok, sedangkan untuk kos sendiri itu orang tua belum cukup mendukung. Ya memang bahkan orang tua mungkin khawatir atau bagaimana. Bisa dijelaskan kekhawatiran orang tuanya mas Akin itu yang bagaimana ya? Awalnya diri saya aja dulu ya mas. Diri saya ini kan kebetulan seorang yang jika belajar itu suka di tempat yang memang benar-benar tenang gitu loh mas. Jadi bukan orang yang bisa belajar itu di tempat ramai ataupun banyak suara. Makanya saya itu emang berkeinginan supaya saya itu belajar dengan tenang. Tapi orang tua itu punya perspektif. Makanya saya kan mondok. Nah pondoknya itu kebetulan di pondok yang milik dari dekan. Kalau sekarang itu pemimpinan fakultas yang mas dekan itu. Nah saya itu mondok di pondoknya Pak Dekan. Nah persepsi orang tua saya itu beranggapan bahwa ketika saya keluar pondok itu akan bermasalah nantinya sama skripsi saya, karena bapak saya itu termasuknya dulu saat kuliah memang sangat mengenal sistem perkuliahan, yang dimana antar dekan satu sama lain itu bisa kerjasama gitu. Makanya saya juga berpikir kenapa ya bisa berperspektif seperti itu. Bukannya itu hal yang wajar ya mas, antara dekan satu dengan dekan yang lain saling bekerja sama. Nah yang dimaksud bekerja sama oleh mas Krisnas di sini itu yang bagaimana? Iya memang maksudnya kerjasama itu antar dekan itu baik, cuma di sini tuh kayak ada perbedaan gitu loh Pak. Jadi waktu memang bapak saya itu kerjasamanya memang kerjasama yang kayak killer gitu loh Pak. Tahu kan kalau killer itu gimana? Jadi kayak memang kerjasamanya untuk dia harus cari informasi tentang mahasiswa ini. Jadi ya itu kalau misal nggak taat sekalipun itu kayak sudah galak atau banyak omelan. Sedangkan di perkuliahan saya ini ya dekannya dekan aja gitu, fakultasnya ya fakultas sendiri, nggak ngurus-ngurus yang lain. Ya saya maksud apa yang mas Akin sampaikan tadi. Jadi pada saat zamannya bapaknya mas Akin kuliah itu sebenarnya dosen atau dekannya itu bukan killer, namun mereka hanya tegas dalam mengajar mahasiswa-mahasiswanya, sehingga misalkan ada salah satu mahasiswa bermasalah di fakultas satu, maka fakultas yang lainnya pun ikut tahu, karena hubungan antara dosen fakultas satu dengan fakultas yang lainnya itu sangat erat. Berbeda dengan zaman Mas Akin kuliah sekarang, yang mana fakultas satu hanya mengurusi ya mahasiswa-mahasiswa fakultasnya tersebut, tidak mengurusi fakultas yang lain. Jadi yang Mas Akin permasalahkan itu yang di bagian mana? Ya ini Pak, jadi yang dipermasalahkan itu terkait apa ya, bapak saya itu seakan-akan menuntut saya itu harus kuliah dengan sistem yang seperti bapak saya lakukan seperti dulu. Sedangkan menurut saya itu beda dong, zaman bapak saya dengan saya. Zaman saya aja sekarang kuliah itu ada online, ada offline. Bapak saya dulu nggak merasakan apa itu online. Makanya
kadang ya kenapa sih harus disama-samakan antara bapak dengan anak, dengan dia nggak merasakan atau nggak peduli terhadap kuliah saya gimana, tapi hanya dia maunya menjudge bahwa kuliah kamu itu aneh, nggak seperti kuliah saya gitu. Oh, jadi Mas Akin merasa dibanding-bandingkan karena perbedaan dari zaman bapaknya Mas Akin kuliah dengan zaman sekarang Mas Akin kuliah ya? Sepertinya nggak seperti itu ya mas, melainkan saya itu merasa bahwa perkuliahan yang saya lakukan itu terkesan oleh beliau aneh. Anehnya memang kita kan pertama emang berbeda zaman ya, beliau memang pada tahun berapa dan saya juga kuliah tahun berapa, tapi beliau merasa bahwa perkuliahan saya yang sekarang ini dengan sistem online dan sistem offline itu ada yang berangkat, ada yang lewat media itu, jadi dia merasa kok kuliah ada yang seperti itu, dia merasa aneh aja dengan sistem pembaruan yang seperti ini gitu loh mas. Oh, berarti Mas Akin merasa terkekang karena tidak diberikan kebebasan dalam berpendapat ya? Iya betul mas. Terima kasih Mas Akin telah berkenan menyampaikan permasalahan yang dialami selama ini. Jika Mas Akin berkenan, bagaimana kalau kita coba untuk membuat beberapa langkah yang bisa membantu Mas Akin dalam menghadapi situasi ini? Apakah Mas Akin setuju? Ya, saya setuju. Bagus jika Mas Akin berkenan untuk melakukan langkah-langkah yang akan saya berikan nanti. Jadi untuk langkah awal ini Mas Akin harus memperbaiki komunikasi antara Mas Akin dengan bapaknya Mas Akin. Apakah Mas Akin sebelumnya sudah pernah mencoba untuk berkomunikasi dengan bapaknya? Saya sendiri belum pernah ya mas berkomunikasi dua mata misalnya empat mata, karena bapak saya sendiri juga galak gitu kan untuk saya pribadi. Ini sampai saat ini saya belum memberanikan diri untuk berkomunikasi empat mata dengan bapak saya. Kalau begitu mungkin coba begini saja, Mas Akin berkomunikasi dengan saudara terdekat Mas Akin terlebih dahulu. Jika Mas Akin sudah merasa yakin saat berkomunikasi dengan saudara Mas Akin, kemudian Mas Akin berkomunikasi dengan ibunya Mas Akin, mengeluarkan seluruh isi hati Mas Akin, apa yang ingin Mas Akin sampaikan. Siapa tahu dengan Mas Akin mengobrol dengan ibunya bisa meluluhkan hati bapaknya Mas Akin. Jadi sekarang ini saya harus ngobrol sama saudara saya dulu, terus kemudian kalau saudara saya memang bisa mendengarkan, saya mencoba untuk ngobrol dengan ibu saya supaya barangkali bapak saya itu memang bisa luluh dengan omongan ibu saya. Nanti baru setelah itu saya ngobrol langsung sama bapak saya. Jadi kalau Mas Akin sudah berani mengobrol langsung dengan bapaknya Mas Akin secara empat mata, sampaikanlah dari hati ke hati, utarakan semua perasaan Mas Akin kepada bapaknya Mas Akin. Sampaikan semua unek-unek Mas Akin dan apa yang Mas Akin inginkan, dan sampaikan juga perbedaan antara zaman bapaknya Mas Akin kuliah dengan Mas Akin kuliah saat ini. Ya baik mas, nanti akan saya lakukan yang mas sarankan, dari mulai saya ngobrol dengan saudara saya, kemudian nanti saya akan ngobrol juga dengan ibu saya supaya ibu saya bisa meluluhkan hati bapak saya. Kemudian setelah bapak saya bisa dikondisikan oleh ibu saya, nanti saya ngobrol empat mata dengan bapak saya supaya ya memang benar apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan untuk kedepannya,
memang saya itu harus pasti dapat dukungan dari orang tua juga, karena secara tidak langsung juga emang saya darah daging malaikat juga, sebagaimana saya harus mendapatkan kasih sayang, perhatian gitu ya mas. Terus juga saya terima kasih Pak Yus ini telah mendengarkan apa keluh kesah saya, kemudian memberikan dukungan terhadap saya, membimbing saya. Ya saya berharap silaturahim kita nggak terputus ya Mak. Juga saya memang merasa terbantu akan apa yang Pak Yus sampaikan tadi. Ya, semoga Mas Adin mendapatkan apa yang Mas Adin inginkan. Semoga kedepannya perkuliahan Mas Adin pun lancar dan segera wisuda, dan pada akhirnya sukses selalu. Amin ya Rabbal alamin. Udah Mas, saya izin pamit ya. Ya Mas, terima kasih.